Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Edi. Ya, terima kasih. Jadi, alhamdulillah saya diberi pertanyaan tentang undang-undang karena ini pertanggungjawaban kami pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia kepada seluruh apoteker Indonesia. Jadi rancangan undang-undang itu sebetulnya sudah kita usulkan sejak tahun 2014 yang lalu. Sudah masuk di dalam prolegnas. Waktu itu namanya adalah rancangan undang-undang praktek kefarmasian. Nah, kenapa praktek kefarmasian? Karena kita sebagai apoteker itu pengen punya perlindungan di bidang praktek kefarmasian. Sama halnya juga ada rancangan undang-undang praktek kedokteran. Namun sepanjang 2014-2019, rancangan undang-undang praktek kefarmasian ini kemudian mengalami tidak pembahasan, jadi hanya masuk di dalam prolegnas, tetapi tidak sempat dibahas karena ada 3 undang-undang yang terkait dengan kefarmasian. Satu, rancangan undang-undang praktek kefarmasian usulan kami. Yang kedua, rancangan undang-undang sediaan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan obat tradisional dari Kementerian Kesehatan, kemudian pengawasan obat dan makanan. Nah, tentu karena 3 hal ini semuanya menyangkut farmasi, kemudian Ibu Dirjen Farmasi pada saat itu, Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan masukan kepada kami, coba 3 ini dijadikan satu saja gitu. Lalu kami berusahalah dengan Kementerian Kesehatan, kita sepakat, tapi dengan Badan POM yang mengusulkan rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan, Badan POM-nya keberatan karena ingin lex spesialis sendiri. Sehingga kami atas arahan Bu Dirjen, kemudian kita rubah rancangan undang-undangnya yang kita usulkan menjadi rancangan undang-undang kefarmasian. Tidak hanya praktek kefarmasian, tetapi kefarmasian karena tadi mengambil substansi sediaan farmasinya sendiri. Sehingga isi yang kita atur di dalam rancangan undang-undang kefarmasian itu diantaranya adalah satu, tentang tenaga kefarmasian itu sendiri. Kita tahu tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Organisasinya sendiri-sendiri, apoteker organisasinya IAI, kemudian tenaga teknis kefarmasian organisasinya adalah PAVI, Persatuan Ahli Farmasi. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa sehingga menjadi human capital di bidang farmasi yang tanggung jawab dan tugasnya berbeda, dan yang paling penting keduanya menjadi profesional gitu ya. Profesional sebagai apoteker, profesional sebagai tenaga teknis. Setelah itu mengatur praktek kefarmasiannya itu sendiri. Karena praktek kefarmasian sekarang berdasarkan undang-undang itu apoteker tugasnya adalah menjamin sediaan farmasi atau obat sejak obat itu dibuat, didistribusikan, dan dilayankan kepada pasien. Sehingga di industri farmasi itu quality control, quality assurance, dan bagian produksinya harus apoteker yang memastikan bahwa obat itu sesuai dengan kaidah-kaidah patient safety. Begitu juga di distribusi, begitu juga di pelayanan. Nah, yang paling ketinggalan memang di pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian itu kadang-kadang orang kalau beli obat ke apotek itu cuma mau beli obat aja gitu. Padahal ada yang lebih penting, yaitu informasinya. Kemudian apakah ada kemungkinan interaksinya dengan obat lain, ya. Nah, kemudian kemungkinan efek sampingnya. Nah, itu informasi itu yang sebetulnya penting untuk ditanyakan kepada apoteker yang praktek di apotek tersebut, ya. Nah, oleh karena itu praktek kefarmasian kita atur di situ. Lalu setelah itu upaya-upaya kefarmasian, kemudian fasilitas kefarmasian, produk kefarmasian, penelitian dan pengembangan. Nah, pada masa pandemi kemarin kan kita ngalamin kekurangan obat karena kita tidak mandiri di dalam memproduksi obat. Oleh karena itu kita usulkan tambahannya yaitu kemandirian farmasi nasional. Kita sayang banget lah Indonesia sebagai negara dengan mega biodiversity nomor 2 setelah Brazil, tetapi
kurang dapat memanfaatkannya dalam bentuk sediaan farmasi atau obat, apakah itu obat tradisional, obat modern untuk masyarakat kita sendiri. Nah, sehingga itu perlu dilakukan. Kemudian kemajuan teknologi. Sekarang digital transformasi itu luar biasa. Beli obat sekarang cukup online. Bagaimana orang beli obat online tapi tetap aman gitu ya. Nah, ini juga kita atur di situ. Lalu hubungannya dengan BPJS juga kita atur di situ. Kita pengen mendapatkan kapitasi parsial di dalam BPJS. Tidak hanya tenaga medis saja yang diberikan kapitasi, tetapi juga apoteker, karena kita juga ikut serta berpartisipasi dalam menyehatkan bangsa melalui praktek kefarmasian. Nah, yang terakhir yang ingin kita sisipkan di dalam Undang-Undang Kefarmasian itu adalah pendidikan kefarmasian. Ada satu hal yang kita pengen lakukan, yaitu bahwa pendidikan kefarmasian harusnya mendidik sesuai dengan standar kompetensi yang kita buat gitu ya, yang kemudian nanti insya Allah akan disahkan oleh Menteri Kesehatan. Nah, sehingga dengan demikian kualifikasi seorang apoteker itu seperti apa harus dijabarkan standar kompetensi ini dalam bentuk standar pendidikan, kurikulum, kemudian pokok bahasan, sehingga apoteker-apoteker lulusan baru udah sesuai dengan yang kita harapkan gitu Pak. Kita targetnya sebetulnya cukup mendesak ya, secepatnya seharusnya. Jadi kita ingin sekarang itu baru masuk prolegnas. Kita pengen menjadi prolegnas prioritas. Mudah-mudahan DPR RI pada pertengahan tahun ini menjadikan rancangan undang-undang kefarmasian menjadi prolegnas prioritas. Setelah itu masuk fase pembahasan. Nah, kalau sudah masuk fase pembahasan, mudah-mudahan pembahasannya juga berlangsung dengan baik, karena kita ingin ini inisiatif DPR, di mana undang-undang kefarmasian antara kita, Ikatan Apoteker Indonesia, dengan pemerintah sudah ada kesepahaman, sehingga mudah-mudahan tinggal DPR saja, kalau cocok dengan rancangan undang-undang ini ya, setelah dibahas segera disahkan. Harapannya kita begitu. Saya menyikapinya ini nggak apa-apa karena ini dinamika. Kebetulan yang satu jenis lagi namanya adalah rancangan undang-undang praktek apoteker. Praktek apoteker di dalam rancangan undang-undang kefarmasian itu hanya merupakan salah satu bab saja yang tadi saya ceritakan, praktek kefarmasian. Dan juga kami lebih komprehensif, lebih sempit. Harapannya teman-teman yang mengusulkan rancangan undang-undang praktek apoteker itu juga memakluminya. Karena kalau hanya praktek apoteker, kesannya lalu menjadi sempit sekali, hanya ngurusi diri kami sendiri. Dan praktek apoteker itu seolah-olah kan dibacanya hanya yang praktek di apotek tuh. Padahal kita tidak, kita ingin lebih komprehensif dan pengen juga lebih ikut serta memecahkan problem bangsa dalam hal ketahanan farmasi nasional itu. Dan tetapi monggo DPR mau yang mana yang diprioritaskan oleh DPR, silahkan gitu. Jadi acuan sekarang alhamdulillah untuk dunia apoteker ini, praktek kefarmasian ini sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan. Nomor 1 adalah yang ada di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Pasal 108 itu ada pasal tersendiri tentang praktek kefarmasian. Itu sudah sesuai harapan kami, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, pengumuman obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 juga tentang pekerjaan kefarmasian. Kemudian Undang-Undang Kesehatan itu sendiri, Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014 itu juga mengatur itu. Lalu di bawah PP 51 itu banyak peraturan Menteri Kesehatan yang juga mengatur kefarmasian. Di antaranya adalah standar pelayanan kefarmasian di pelayanan kefarmasian, baik di apotek, di rumah sakit, di puskesmas. Kemudian ada peraturan Kepala Badan POM yang terkait cara pembuatan obat yang baik, cara distribusi obat yang baik. Jadi secara komprehensif sebetulnya sudah ada, cuma ini terserak-serak di beberapa peraturan yang perundangan yang ada.
Bahkan ada undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika itu juga melindungi kami. Ya. Ada undang-undang rumah sakit itu juga melindungi kami. Ya. Harapannya terkumpul dalam satu undang-undang sehingga mudah. Ya. Ya, luar biasa. Begitu kita masuk masa pandemi, saya ikut-ikut seperti pemerintah, kita membuat Satgas COVID yang mengurusi beberapa hal. Satu adalah keamanan apoteker praktek itu sendiri. Sehingga kita membuat SOP selama pandemi seperti apa kita melayani masyarakat. Harus pakai masker, semua protokol kesehatan, apoteknya juga seperti itu, jaga jarak dan lain sebagainya. Itu SOP yang pertama sekali untuk melindungi. Yang kedua, kita ikut serta membantu masyarakat. Dalam bentuk pada awal-awal itu kita mengumpulkan apa yang ada, obat-obat imunomodulator, bahkan masker. Waktu masker sulit itu kita juga sempat mengumpulkan masker, kita donasikan ke tenaga kesehatan, APD beberapa juga kita donasikan. Bahkan Kementerian Kesehatan juga meminta relawan kepada semua tenaga kesehatan, dan untuk apoteker alhamdulillah bisa kita lakukan dengan mudah karena kita punya program SIAP, Sistem Informasi Apoteker Indonesia. Yang apoteker-apoteker itu praktek ada di situ, dan di situ ada POS namanya, program untuk komunikasi kepada anggota. Sehingga begitu ada ada relawan yang diharapkan, kita langsung inikan di situ. Nah, Satgas selain hal itu juga berupaya juga untuk mengumpulkan obat-obat imunomodulator yang akan diuji klinik. Kebetulan ada programnya BRIN, yaitu uji klinik untuk obat-obat tradisional yang fungsinya sifatnya adalah imunomodulator atau meningkatkan imun tubuh kita. Nah, kita berpartisipasi, bekerja sama dengan BRIN, bekerja sama dengan BPOM, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan gabungan perusahaan jamu ngajak mana jamu yang ingin diuji klinik. Nah, itu juga kita lakukan. Alhamdulillah juga bersama-sama dengan kita mendapatkan fasilitas pada saat itu dengan Kesehatan Angkatan Darat melalui Bapak Kasat yang sekarang menjadi Pak Panglima, itu juga memfasilitasi itu. Sayangnya ketika kita sedang proses protokol uji kliniknya ini belum sempat kita lakukan karena masih terkait dengan obat-obatan yang kita usulkan itu masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Meskipun sejak awal sebenarnya kita sudah dengan Badan POM, sudah dengan Kementerian Kesehatan gitu, tapi itu sebagai salah satu upaya kita bahwa kita adalah apoteker, expertnya di bidang obat, sehingga kepingin juga mencari obat-obat yang bisa diuji klinik untuk imunomodulator sehingga mengurangi orang yang terpapar COVID. Nah, jadi dari kegiatan sosial dalam rangka pandemi, kemudian juga kegiatan ilmiah di dalam masuk pandemi, kita memberikan edukasi kepada apoteker-apoteker tentang COVID dan lain sebagainya. Bahkan kita juga sempat menerbitkan kalender COVID untuk panduan apoteker-apoteker di dalam menyampaikannya kepada masyarakat tentang bahaya COVID ini, sampai dengan tadi rencana penelitian yang sayang sekali tidak bisa kita lanjutkan karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Padahal kita untuk menentukan obatnya itu obat yang sudah istilahnya itu sudah terregistrasi di BPOM gitu sebagai obat tradisional. Tinggal kita tingkatkan, kita tingkatkan jadi fitofarmaka, jadi bisa diuji klinik gitu. Ini cocok apa enggak gitu. Ada 3 macam. Yang pertama adalah Soman. Soman ini produksi Harvest Gorontalo Indonesia. Itu berupa obat tetes di mulut ya. Kemudian yang kedua adalah Imugar. Itu produksinya Deltomed ya. Kemudian yang satu lagi adalah obat batuk herbal juga dari Deltomed. Nah, 3 ini yang dengan para guru besar kita udah dirancangkan untuk uji klinik, tetapi kita terhambat ketika mendapatkan perizinan dari Badan POM. Jadi pada saat masuk masa pandemi, webinar kita kepada anggota itu juga heavy-nya banyak ke obat-obat COVID.
ahli-ahli kita, pakar-pakar kita punya dewan pakar, itu semuanya juga bicara itu, baik dari sisi farmasi mau teman-teman tenaga kesehatan lain, terutama kedokteran, itu juga lakukan itu. Nah, kemudian teman-teman di lapangan itu melakukan edukasi sesuai dengan tempat prakteknya masing-masing. Jadi pada saat itu saya menghimbau supaya teman-teman di tempat prakteknya masing-masing kan ada komunitasnya. Nah, komunitasnya itu diedukasi. Ada yang diedukasi melalui juga seperti webinar dengan peserta dari umum di lingkungannya, ada juga yang di tempat praktek masing-masing. Dan terkait edukasi itu memang kita punya format edukasi yang secara generik itu kita namakan dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara bijaksana. Karena untuk mendapatkan obat juga harus bijaksana masyarakat. Sekali lagi, sediaan farmasi atau obat itu bukan komoditi biasa. Dia akan efektif apabila sudah dilakukan penegakan diagnosa atau penetapan indikasi medis yang dilakukan oleh dokter. Kemudian setelah dokter menuliskan resep dalam indikasi medisnya itu, setelah mendapatkan indikasi medisnya itu, apoteker melayani. Nah, ketika apoteker melayani, apoteker itu harus menjamin satu, bahwa obatnya ini adalah asli atau juga memenuhi kaidah patient safety, terregistrasi, kemudian penuh dengan informasi yang tadi disampaikan oleh apoteker. Sehingga kalau mendapatkan obat, mestinya di apotek dan ketemu apotekernya. Bukan sekedar ke apotek sebagai tempat jual beli, tetapi ketemu apotekernya untuk menanyakan obat ini seperti apa gunanya, efek sampingnya, kemungkinan interaksinya yang tadi saya ceritakan. Gunakan sesuai indikasi medis yang sudah ditetapkan. Kalau dosisnya 2 kali sehari, pagi sore, ya itu diminum. Kemudian jangan ditambah-tambah. Kalau sudah 2 kali 1 ya 2 kali 1, 3 kali 1. Jangan nanti tidak, wah kurang manjur, diminum lagi. Itu interaksinya akan banyak. Ya, kemudian yang 3, dagu simpan. Simpan juga ada aturannya. Ada yang cukup di suhu kamar, ada yang di misalnya di bawah 10 derajat ya kita masukkan di dalam kulkas misalnya gitu ya. Kemudian buang jangan sembarangan, karena buang obat sembarangan ada orang yang mengira obat itu sama kemudian diminum. Dan ini pernah kejadian. Obat warnanya kuning dibuang ke tempat sampah, ketemu anak kecil diminum. Padahal ini obat apa coba? Anti hipertensi. Ya, dia drop tensinya kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, makanya waktu COVID kita dagu sibunya dagu sibu obat-obat COVID gitu. Nomor 1, kalau mengira gejalanya yang sama, kalau sudah ada jedanya cukup banyak dengan ketika obat itu membeli yang pertama, saran saya ke dokter terlebih dahulu. Karena ada penyakit-penyakit yang gejalanya sama, tetapi mungkin saja penyakitnya berbeda, sehingga nanti waktu dokter mendiagnosa, mungkin saja nih gejalanya pusing, dulu dikasih obat pusing biasa, sekarang pusing, tapi pusingnya karena hipertensi, obatnya berbeda. Sekarang pusingnya karena infeksi, obatnya berbeda lagi gitu. Nah, sehingga nomor 1, dokter terlebih dahulu untuk penetapan indikasi medis, nanti setelah itu baru ke apoteker dengan membawa resep dokter. Nah, sehingga kalau penggunaan kopi resep, kecuali nih, kalau di BPS ada yang disebut obat rujuk balik. Obat rujuk balik itu karena orang-orang dengan penyakit-penyakit degeneratif, misalnya hipertensi, misalnya diabetes gitu ya, yang udah terus-menerus minum obat. Nah, saya usulkan untuk 3 bulan. Jadi sepanjang 3 bulan itu tidak ada gejala, seperti halnya rujuk balik itu cukup dilayani oleh apoteker, tapi nanti kalau bulan ketiga itu harus kontrol ke dokter. Atau kalau sebelum bulan ketiga juga ada masalah, mesti ke dokter terlebih dahulu. Nah, sehingga kolaborasi antara dokter dengan apoteker itu menjadi sangat penting. Ini yang salah satu program yang sedang juga kita upayakan supaya satu pasien
itu kalau hanya dengan keahlian dokter saja masih kurang cukup, harus dibantu oleh apoteker untuk obat-obatnya. Sehingga kolaborasi dokter dalam rangka pasien ini insya Allah meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya menjadi lebih efektif gitu ya. Kolaborasi. Jadi kita adalah dokter kita sendiri itu lebih tepat kalau untuk upaya preventif. Jadi kita menerapkan hal-hal yang jangan sampai kita terjangkiti penyakit dengan cara pola hidup sehat. Jadi satu, makanan kita atur. Makin berumur makanan makin harus teratur, selektif ya. Mana yang berlemak, mana yang enggak. Boleh, tetapi takarannya harus secukupnya saja. Kemudian yang kedua olahraga, ya. Kemudian yang ketiga ya hindari merokok. Itu dokter untuk diri sendiri. Tapi kalau udah sakit, kita tidak akan memiliki kemampuan mendiagnosa diri sendiri. Oleh karena itu kita perlu dokter, kita perlu apoteker. Apoteker yang baik yang praktek di apotek itu punya catatan obat pasien. Di dalam standar pelayanan namanya patient medication record. Kalau dokter kan punya medical record. Nah, sehingga kalau datang ke dokter, dokter langsung tahu, oh ini dulu penyakitnya ini. Jadi based on itu diperiksa lagi. Sama, waktu datang ke apoteker, apotekernya punya patient medication record. Oh ini obatnya masih satu line. Kalau nggak satu line nanti kerjasama harusnya antara dokter dengan apotekernya. Dok, apakah ini sudah berbeda indikasi medisnya dengan sebelumnya? Kok dokter ngasihnya obatnya berbeda. Nah, sekali lagi, kolaborasi ini menimbulkan menurut saya efek bagus buat pasien. Saya menganjurkan masyarakat punya dokter keluarga dan punya apoteker keluarga. Sehingga dengan demikian udah nggak ganti-ganti di situ terus gitu. Udah ya, cari apoteker keluarga di komunitas masing-masing ya, sehingga persis kayak dokter keluarga. Idealnya seperti itu ya. Nah, terkait obat ini memang kadang-kadang kita tidak bisa mandiri secara 100% ya. Sehingga contohnya sekarang, obat-obat yang beredar di Indonesia itu juga banyak yang beredar di tempat lain kan. Apalagi multinational company, perusahaan-perusahaan farmasi dunia. Obatnya beredar di Amerika, beredar di Eropa, beredar juga di Indonesia. Yang paling penting adalah kalau obat itu memang sudah terregistrasi di Badan POM. Jadi boleh saja obatnya beredar di mana-mana. Sepanjang di Indonesia sudah terregistrasi Badan POM, berarti itu menjadi obat yang legal. Karena kalau obat itu misalnya, oh ini di Amerika sah kok, ini sudah ada registrasi FDA-nya. Tetapi kalau itu dijual di Indonesia melalui online dan tidak diregistrasi di Indonesia, itu menjadi ilegal. Kita nggak tahu itu. Nah, oleh karena itu, obat tradisional juga sama tadi. Kalau sudah diregistrasi di negaranya, di sini nanti registrasi, maka itu sah menjadi obat yang bisa kita konsumsi di sini. Nah, tapi dalam hal penemuan nih, obat, saya mengharapkan kita kan banyak ilmuwan-ilmuwan kita. Pemerintah juga sudah melakukan yang namanya hilirisasi riset. Kerjasama perguruan tinggi, pemerintah, kemudian perusahaan farmasi, dan praktisi-praktisi seperti kami organisasi profesi. Nah, ini harus terus didorong dalam rangka menciptakan satu obat-obat baru. Kemudian dua, obat yang seperti tadi tuh, obat yang datang ke sini, apakah betul khasiatnya dan lain sebagainya kan harus registrasi di BPOM. Di BPOM juga banyak apoteker-apoteker yang itu. Di dalam registrasi itu kan ada persyaratan-persyaratannya. Sehingga sepanjang BPOM-nya sudah meregistrasi, kita semuanya menggunakannya. Begitu juga obat asli Indonesia yang sedang kita upayakan itu yang jadi fitofarmaka sekarang ya. Di dalam obat tradisional itu ada 3 kelas. Satu adalah obat jamu, maksud saya jamu. Nomor 2 adalah obat herba terstandar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka. Lah fitofarmaka ini untuk jadi fitofarmaka itu harus uji klinik. Sehingga fitofarmaka itu setara dengan obat-obat lainnya yang perlakuannya adalah uji klinik. Dan alhamdulillah nih fitofarmaka di Indonesia sudah dihargai. Sekarang ada yang menggunakan istilah OMAI,
obat modern asli Indonesia. Nah, itu kalau sudah uji klinik fitofarmaka, nah itu keren ya. Apalagi nanti pemerintah masukkan di dalam formularium nasional sehingga penggunaannya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan pemerintah itu setara dengan obat-obat lainnya. IAI termasuk yang mendorong ke situ dan setuju dengan program itu. Ya, jadi pemerintah di dalam pengawasan ini bagus sekali karena ada istilah pengawasan pre-market. Sebelum obat itu sampai di market, waktu produksinya itu diawasi semuanya. Baik kalau obat rasional ya, ada industri obat rasional, IOT. Ada industri kecil obat tradisional. Bahkan ada yang UMKM, industri mikro obat tradisional. Nah, ini semua pre-marketnya sama post-marketnya itu diawasi sama BPOM dan itu bagus banget karena sebelum diedarkan sudah diawasi, ketika diedarkan juga diawasi. Nah, tinggal yang sering menjadi masalah adalah penggunaannya yang tidak diawasi. Oleh karena itu saya mengharapkan untuk penggunaan ini kan tadi kalau sakit ya dokter keluarga, kalau obat tradisional ya apoteker keluarga. Setuju banget itu memang ya obat-obat yang asli ditemukan oleh bangsa kita gitu ya, itu bagus banget dan apalagi saya dengar mereka juga sudah ekspor. Ini alhamdulillah ya, kita memang mayoritas muslim sehingga undang-undang jaminan halal itu diundangkan dan ada badan penyelenggara jaminan produk halal, BPJPH. Nah, oleh karena itu kita IAI tentu sangat mendorong dan obat itu juga wajib meskipun pelaksanaannya sempat diundur ya, tetapi tetap wajib. Saya termasuk yang sangat setuju dengan itu. Bagaimanapun kita mengkonsumsi obat juga kepinginnya yang halal. Sehingga sepanjang ada yang halal, tentu yang tidak halal tidak akan kita pakai, gitu kan. Ya, kecuali kalau kepepet nggak ada lagi, itu satu-satunya. Nah, itu darurat masuk golongannya. Tetapi kita sangat mendorong untuk obat-obat ini halal. Dan alhamdulillah apoteker-apoteker kita di hampir semua tempat, baik di universitas maupun di daerah, itu banyak yang jadi auditor halal. Oke. Bahkan beberapa juga direktur halal di wilayahnya. Sehingga banyak apoteker-apoteker yang sudah berkiprah di situ dan saya termasuk yang merekomendasikan supaya perusahaan farmasi didaftarkan sebagai mendapatkan sertifikat halal supaya masyarakat muslim itu tidak ragu-ragu mengkonsumsi obat tersebut gitu ya. Meskipun ada transisinya, ya transisinya mestinya kita bedakan. Kalau ada produsen yang bahan bakunya merasa ada juga produk non halalnya, maka bagusnya ya dikasih tahu bahwa ini produk non halal terbuka ya, sehingga itu memudahkan. Sertifikat halal kewajiban, kalau ada yang non halal ya dibilang non halal. Oke. Jadi jumlah apoteker berdasarkan data penerbitan surat tanda registrasi apoteker oleh KFN, Komite Farmasi Nasional, itu kurang lebih 98.000 menuju 100.000. Jadi hampir 100.000 lah ya. Kemudian kalau data yang ada di kita, sistem informasi apoteker, itu yang praktek itu sekitar 56.000. Karena apoteker ada yang dia tetap praktek apoteker, ada yang enggak. Misalnya yang jadi birokrat itu kan dia waktunya habis sebagai ASN, tidak praktek. Nah, itu dia tidak memegang STR, dia tidak juga memerlukan sertifikat kompetensi oleh apoteker. Nah, apoteker yang di kita itu sebagian besar adalah bekerja di apotek. Setelah itu di rumah sakit,
setelah itu di industri farmasi, kemudian di PBF farmasi, kemudian pelayanan kefarmasian, contohnya di puskesmas dan juga di klinik kesehatan dengan pelayanan kefarmasian. Itu sebagian besar di situ, sisanya akademisi maupun juga ASN yang sebagian besar tidak praktek mereka. Nah, bagaimana pembinaannya di dalam rangka mendapatkan apoteker-apoteker yang unggul, apoteker-apoteker yang profesional? Kita sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pendidikan profesi itu adalah kerjasama antara pendidikan tinggi dengan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau organisasi profesi yang bertanggung jawab untuk mutu profesinya, dalam hal ini IAI. Nah, sehingga kita sudah sejak 2016, jadi sekitar 7 tahun yang lalu, kita sudah bekerja sama dengan pendidikan tinggi melalui Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia untuk menjadikan uji kompetensi apoteker Indonesia sebagai syarat kelulusan. Nah, ini sangat monumental, karena sebelumnya kalau lulus dari Fakultas Farmasi UI kan ditentukan oleh Fakultas Farmasi sendiri, UGM oleh UGM sendiri, ITB oleh ITB sendiri. Sekarang semua perguruan tinggi farmasi program studinya itu jumlahnya sekitar 49, meskipun sekarang sudah jadi 55, yang terakhir ikut itu sekitar 49 prodi farmasi, itu uji kompetensinya bareng-bareng, kerjasama tadi, satu waktu persis kayak kalau masuk perguruan tinggi SBMPTN, ya persis. Dengan metode, dengan soal, dengan blueprint soal yang kita kerjamakan antara perguruan tinggi dengan Ikatan Apoteker Indonesia. Soal-soalnya juga seperti itu, sehingga diharapkan lulusannya menjadi terstandar secara nasional. Barang siapa lulus uji kompetensi, maka dia sudah mendapatkan threshold untuk menjadi apoteker. Nah, ini alhamdulillah sudah berlangsung 7 tahun ya. Dan di tahun yang akan datang, di ujian yang akan datang ini, tadinya hanya ujiannya ada 2 macam, Mas. Yang satu adalah computer based test untuk mengetes knowledge. Yang satu adalah OSCE, Objective Structure Clinical Examination, untuk mengetes keterampilan. Nah, sehingga kalau profesional itu kan terdiri dari knowledge dan keterampilan, skill ya, knowledge and skill. Nah, ini dua-duanya diuji dengan ini, dan oleh karenanya yang saya juga menjadi sangat bangga, kerjasama di antara perguruan tinggi farmasi ini menjadi bagus. Kalau dulu kan sendiri-sendiri nih, saya dari UGM ya diluluskan di situ, kurikulumnya sendiri, apa-apanya sendiri. Nah, kalau sekarang udah kerjasama. Begitu juga panitianya nih, kalau dulu kan panitianya sendiri, panitia ujian sendiri. Sekarang enggak. Ada teman dari ITB gabungan, dia ditugaskan ke Padang, ditugaskan ke Medan, ditugaskan ke mana, sehingga ada kolaborasi dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan lulusan yang terbaik, yang terstandar secara nasional. Jadi kalau ingat density itu WHO sebenarnya menetapkan sekitar 1 dibanding 5.000. 1/5.000, Pak. Tetapi kemudian FIP itu Federasi International Pharmaceutical, federasinya apoteker seluruh dunia, itu 1 dibanding 2.000. Lah kalau 1 dibanding 2.000, kalau penduduk kita cobalah sekarang kurang lebih 280 juta, berarti kan diperlukan 140.000 apoteker. Sekarang posisinya yang praktek itu baru sekitar 60-an ribu yang praktek. Kalau yang terregister di STRA memang 100.000, tapi kan itu macam-macam, ada yang tidak praktek. Nah, yang praktek itu hanya sekitar 60.000. Nah, percepatan dari 60.000 ke 140.000 itu lah yang harus kita kejar. Satu, dengan cara alhamdulillah nih pemerintah juga sudah memudahkan perizinan-perizinan untuk izin program studi baru. Sehingga itu juga kita dapatkan fasilitas itu, dan terbukti dulu awal uji kompetensi itu hanya diikuti oleh sekitar 40 prodi, sekarang sudah hampir 50 prodi ya. Artinya banyak prodi-prodi baru yang dibuka, dan kemudian ada muridnya apoteker yang kemudian lulusnya juga kita standarisir ya. Nah, sehingga masih cukup senjang antara kebutuhan masyarakat dengan jumlah apoteker. Kepada para teman-teman adik-adik SLTA yang ingin menjadi apoteker, saya kira masih terbuka luas kesempatan itu. Tidak hanya di tempat praktek pelayanan kefarmasian yang seperti tadi saya ceritakan, di apotek, rumah sakit, puskesmas, lebih dari itu di industri farmasi. Jadi researcher
itu mega biodiversity terbesar kedua, itu kan masih banyak yang bisa kita gali untuk kita jadikan bahan obat atau obat, baik obat modern maupun juga obat tradisional. Jadi masih terbuka luas, ya masih terbuka luas. Ya. Jadi itu adalah visinya Ikatan Apoteker Indonesia. Apoteker yang profesional dan mampu meningkatkan hidup sehat bagi setiap manusia. Nah, oleh karena itu harus dijabarkan dalam bentuk bagaimana supaya apoteker itu profesional. Nomor satu yang kita lakukan adalah membuat apoteker-apoteker itu profesional dan praktek bertanggung jawab dengan cara satu, dipertahankan profesionalitasnya dengan pembelajarannya. Oleh karena itu kita punya program Continuing Professional Development, di mana apoteker berdasarkan juklak atau petunjuk resertifikasi dari Komite Farmasi Nasional itu setiap 5 tahun harus 150 satuan kredit partisipatif. Nah, sehingga CPD-nya harus berkualitas dan alhamdulillah kita memfasilitasi itu. Apalagi masuk pandemi malah kita selain gratis nggak kemana-mana gitu, sehingga IAI dinobatkan sebagai organisasi profesi kesehatan dengan CPD terbanyak. Kita dapat rekor muri itu tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah kualitas praktek. Tadi kualitas menambah ilmu, karena sebagai apoteker itu harus long life learner. Kita tidak boleh lulus apoteker kompetensinya segini, setelah praktek tetap aja kompetensinya tingkatnya segini. Nah, oleh karena itu harus meningkat, naik. Profesi kesehatan lain, tandanya peningkatan kompetensi itu adalah kalau dokter pendidikan spesialis. Tidak cukup hanya profesi apoteker saja, harusnya ada spesialis apoteker. Kita buat, Mas, kita punya kolegium ilmu farmasi yang dipimpin oleh Profesor Keri Lestari, itu membuat naskah akademik untuk pendidikan apoteker spesialis. Tahun 2001, zaman Pak Menteri Terawan, Menteri Kesehatan, itu sudah dikukuhkan satu spesialis apoteker, yaitu farmasi nuklir, yang bekerja mempartneri spesialis kedokteran nuklir. Nah, baru di pertengahan tahun ini, kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita sudah merencanakan 4 spesialis lagi apoteker, yaitu spesialis interna, spesialis intensive care, spesialis anak, dan spesialis onkologi. Naskah akademiknya sudah selesai, bahkan juga sudah kita komunikasikan dengan kolegiumnya di kedokteran, dan kita punya piagam Bali untuk kita meminta bimbingan dari teman-teman kedokteran untuk terwujudnya 4 spesialis ini, sehingga apotekernya pun juga meningkat. Ketika bekerja sama di rumah sakit dengan dokter spesialis, apoteker kami juga kompeten. Nah, ini yang melalui jalur pendidikan. Kita juga akan mengembangkan melalui jalur organisasi. Kita bekerja sama dengan Federasi Internasional Pharmaceutical tadi, ada program yang namanya program Advance. Nah, program Advance itu dikerjakan oleh organisasi sendiri, tidak melalui pendidikan, dengan cara sertifikasi, ya, sehingga kita nanti akan ada modul-modul ini dikerjakan, dipraktekkan, berarti ini sudah bisa, kalau lulus sudah bisa di tingkat yang segini. Ada Advance level 1, ada level 2 atau Mastery. Nah, dari apoteker-apoteker itu, kalau di dalam rancangan undang-undang kefarmasian itu, kita harapkan sama juga seperti di luar negeri, di negara maju, itu ada apoteker-apoteker yang memenuhi kualifikasi tertentu, itu boleh menulis resep. Tapi kualifikasinya tertentu, nggak sembarang apoteker. Nah, itu salah satu contohnya untuk peningkatan kompetensi apoteker. Sehingga kalau kompetensi apotekernya meningkat, udah pasti masyarakat datang, dia praktek profesionalnya profesional, insya Allah menyehatkan bangsa melalui praktek kefarmasian yang dia ahli di situ.